Reog Ponorogo. Apa yang pertama kali tergambar setelah mendengar nama warisan budaya ini? Para penari bertopeng atau perpaduan gerakan tari dan bela diri yang menawan? Yaps, kesenian Reog Ponorogo menjadi salah satu hasil budaya yang khas dari Jawa Timur yang belakangan dikabarkan akan diajukan ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Sebab diketahui, negara Malaysia juga berencana mengklaim kesenian reog sebagai warisan budaya miliknya. Tari Reog Ponorogo adalah seni tari tradisional masyarakat Ponorogo yang juga dikenal dengan sebutan barongan. Tarian ini menampilkan Singo Barong sebagai sosok bertopeng macan berhias bulu merak dengan ukuran sangat besar dan ditarikan dengan gerakan yang meliuk-liuk. Bagaimana sejarah kesenian Reog Ponorogo hingga negara tetangga pun berkeinginan memilikinya? Kesenian Reog Ponorogo tercatat dalam prasasti Kerajaan Kanjuruhan dengan tanggal 760 Masehi serta prasasti Kerajaan Kediri pada tahun 1045 Masehi. Terdapat beberapa versi terkait sejarah terciptanya kesenian Reog Ponorogo ini yang berkaitan dengan kejadian di masa lampau. Cerita pertama adalah kisah Kelana Sewandana, sosok Raja Batarangin yang bermaksud melamar Dewi Songgolangit, seorang putri raja di Kediri. Sehingga sebagai syaratnya, Kelana Sewandana harus mengalahkan Singo Barong yang berada di Alas Roban. Ia membawa sejumlah pasukan berkuda, namun dengan mudah dikalahkan oleh Singo Barong. Kelana Sewandana pun kemudian menggunakan sumping di telinganya yang menjelma menjadi 2 ekor merak yang mengalihkan perhatian Singo Barong. Singo Barong terpesona dengan merak itu dan dengan mudah dikalahkan menggunakan pecut saman yang dibawa Kelana Sewandana. Selanjutnya, pesta pernikahan Kelana Sewandana dan Dewi Songgolangit diiringi dengan hadirnya Singo Barong dengan 2 ekor merak yang bertengger di atas kepalanya. Cerita kedua berasal dari kisah Ki Ageng Kutu, abdi Raja Brawijaya V yang meninggalkan Majapahit. Ki Ageng Kutu kemudian mendirikan Padepokan Surukubeng yang mengajarkan ilmu kanuragan dengan permainan barongan. Namun, Raja Brawijaya V justru menganggap Ki Ageng Kutu tidak mau lagi mengikuti titahnya dan berkhianat. Kemudian mengutus Raden Katong untuk menyerang padepokan itu dan berakhir dengan kekalahan Ki Ageng Kutu. Sebagai imbalannya, Raja Brawijaya V memberikan Raden Katong sebuah tanah perdikan di Wengker. Reog disebut berasal dari kata Riokun yang berarti Husnul Khotimah, yang diambil dari cerita perjuangan Raden Katong mengalahkan Ki Ageng Kutu. Hal ini tidak jauh dari makna tari tradisional ini yang mengisahkan tentang peperangan. Namun, terkadang dimunculkan juga sosok Kelana Sewandana dengan patinya Bujang Ganong, di mana kisah percintaan ini biasanya dimainkan apabila pertunjukan Reog Ponorogo diadakan dalam acara pernikahan. Malaysia berencana ingin mengajukan kebudayaan Reog Ponorogo ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda mereka. Hal ini menjadi sebuah refleksi bagi bangsa Indonesia agar tidak mengabaikan sebuah budaya atau tradisi. Kemudian, terdapat klaim yang mengharuskan Indonesia mendaftarkan kebudayaannya ke UNESCO agar tidak selanjutnya hilang dan diambil alih pihak lain. Saksi ahli bahasa dalam kasus hukum tersebut menjelaskan adanya sebuah keniscayaan bahwa kebudayaan Reog Ponorogo juga berkembang di Malaysia. Mengingat Indonesia dan Malaysia berada di satu ikatan kebudayaan yang sama, yaitu budaya Melayu.
Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan agar kesenian reog tidak hilang dari tradisi Indonesia. Masyarakat terutama kaum muda harus merasa memiliki budaya tradisi ini. Dengan catatan, para pelaku kebudayaan juga harus beradaptasi dengan zaman, menjadikan budaya tradisi lebih menarik bagi anak muda sekarang. Selain itu, pemerintah juga memiliki andil dalam hal ini, yaitu dengan melakukan perlindungan legal terkait dengan warisan kebudayaan tak benda sehingga tidak dapat diklaim oleh negara lain. Mari kita bersama-sama melestarikan kebudayaan Indonesia karena budaya kita punya Indonesia.